Menurut kalian apa masalah yang paling concern di Jakarta? Sorry? Macet. Oh ya, of course, macet. Menurut gua banjir. Menurut gua ada satu masalah lagi di Jakarta yang gak semua orang tahu. Kalian sadar gak? Di Jakarta, lahan kuburan itu makin sedikit. Ada yang tahu gak? Silakan research sekarang di Google. Di Jakarta, lahan kuburan kita hanya bisa bertahan untuk 3 tahun lagi. Gua ulang ya, lahan kuburan kita hanya bisa bertahan untuk 3 tahun lagi. Setelah 3 tahun lagi, kuburan di Jakarta full. Bayangin. Dan solusinya cuma 2, teman-teman. Kalau nanti semua lahan kuburan di Jakarta full. Yang pertama, kita dikubur di luar Jakarta, atau ya meninggal saat ini juga. Ya. Tapi pasti kan solusi kedua Anda tidak mau dong. Tidak mau dong Anda meninggal saat ini juga. Sehingga salah satu solusi yang bisa digunakan kalau nanti lahan kuburan Jakarta ini full, salah satu caranya adalah kuburannya, teman-teman, itu ditumpuk. Kalian udah pernah dengar belum ada kuburan ditumpuk? Tahu ya? Kuburannya ditumpuk. Nah, menurut gua ini juga ada 2, ditumpuk ke bawah atau ditumpuk ke atas. Dan dua-duanya harus diatur oleh negara, teman-teman. Karena kalau kuburannya ditumpuk ke bawah, kita galinya dalam, digali makin dalam. Nanti kalau ketemu minyak bumi, menurut undang-undang, kuburan Anda jadi milik negara. Emang Anda mau jenazah Anda milik negara? Begitu mau ziarah, begitu datang, wah, kuburan kilang minyak. Waduh. Kilang minyak ada cerobongnya, di atas ada batu nisannya. Waduh. Dan kalau kuburan Anda ditumpuk, ini juga harus diatur. Berapa jumlah tumpukan yang legal untuk ada di kuburan Anda? Misalnya, bapak dan istrinya. Oke, nggak apa-apa. 1, 2. Menurut gue maksimal cuma 2. Walaupun itu juga nanti jadi awkward ya. Awkward loh. Misalnya ini jenazah ayah Anda. Mohon maaf, tapi kan kita semua pasti akan meninggal ya. Ini jenazah ayah Anda ditumpuk dengan jenazah ibu Anda. Kalau ziarah kan kita biasanya suka curhat kan? Bener kan? Kalau kita mau curhatnya ke ibu, tapi di situ ada bapak Anda, gimana kalau misalnya Anda datang gitu, aku pengen curhat sama mama, bapak bisa keluar dulu? Kan nggak mungkin. Tidak mungkin kan? Dan kalau itu jenazah ditumpuk ke atas, kita harus atur sampai berapa jenazahnya harus ditumpuk. Menurut saya, idealnya hanya cuma 2. Karena kalau ditumpuk 100, ada sepupu Anda, ada om Anda, semua sampai 100. Siapa yang paling kasihan? Teman kita, keluarga kita yang pengen tabur bunga waktu ziarah. Karena gundukannya terlalu tinggi. Dan kalau gundukannya terlalu tinggi, teman-teman, nanti waktu mau tabur bunga itu susah banget. Karena kita harus bawa tangga, teman-teman. Aduh, aku pengen ziarah, kita bawa tangga, kita taruh, beletak, kita taruh kan. Itu kan tinggi banget itu sampai 100 kan. Kita pakai bedak dulu. Kita naik, set, kita naik. Udah naik, tiba-tiba ada layangan lewat. Kita naik lagi, ada drone lewat. Kita naik lagi sampai satelit Palapa, saking tingginya. Udah sampai naik begitu, kita udah sampai di atas mau tabur bunga. Aduh, bunganya ketinggalan. Waduh. Kita turun, begitu kita turun, wah bunganya udah jadi pohon, saking jauhnya, teman-teman. Saking jauhnya. Di sini ada yang pernah ditilang polisi? Boleh tepuk tangan yang pernah ditilang polisi? Gue nggak tahu ya. Gue udah lama nggak pernah ditilang polisi. Karena gue selalu mengikuti peraturan. Karena semenjak saya bersilaturahmi dengan polisi beberapa waktu yang lalu,
Saya menjadi warga negara yang taat aturan. Tapi kalian tahu nggak kalau kita ditilang polisi, teman-teman? Lo tahu nggak template polisi itu gimana kalau nilang kita? Kalau naik motor, selamat siang, Bapak tahu salah Bapak di mana? Pernah nggak? Benar ya? Dia, selamat siang Pak, Bapak tahu salah Bapak di mana? Oke, gue nggak tahu apakah ini template dari institusi tersebut atau tidak. Tapi menurut gue logikanya, teman-teman, logikanya, kalau kita sudah nyetopin kendaraan, berarti harusnya yang udah tahu kita atau dia. Logikanya siapa? Dia kan. Berarti kalau dia nyetop, harusnya dia langsung bilang, stop. SIM-nya mana? Helmnya mana? Harusnya gitu. Jangan ditanya. Makanya menurut gue ini cuma taktik aja. Taktik oknum polisi. Untuk orang-orang yang mentalnya nggak kuat. Jangan-jangan memang oknum polisi ini dia juga nggak tahu salah kita di mana. Tapi karena kita crack under pressure, karena kita di bawah tekanan, aku tidak pakai helm, nah ngaku. Jadi saran gue teman-teman, kalau diberhentiin polisi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih berani dari oknum polisinya. Selamat siang, Bapak tahu salah Bapak di mana? Saya tidak pernah salah. Itu pasti oknum polisi langsung, kenapa begini? Pasti begitu. Lagi pula ya, kalau kita nyetopin warga, selamat malam, Bapak tahu salah Bapak di mana? Waduh. Bayangin kalau ada bekas narapidana, dia baru keluar penjara, dia naik motor, habis itu di stopin sama polisi. Selamat siang, Bapak tahu salah Bapak di mana? Dia lagi senang-senang naik motor sebelumnya. Aku baru keluar dari penjara. Aku akan menebus dosa-dosaku. Tiba-tiba di stopin. Selamat siang, Bapak tahu salah Bapak di mana? Dia ngeliat, katanya nggak diungkit-ungkit lagi, sakit. Tersinggung dia. Saya adalah founder dari Majelis Lucu Indonesia dan juga saya adalah founder dari Malaka Project. Boleh tepuk tangan? Saya ini ada contoh. Saya dan Ferry itu best friend ya. Ini saya ada bukti chatnya. Beberapa kali saya diajak ke daerah bencana yang ada di Sumatera untuk ikut menyalurkan jumlah bantuan yang digalang oleh Malaka Project yang jumlahnya 10 miliar. Boleh tepuk tangan, thank you. Ini saya ada bukti chatnya nih teman-teman nih. Coba saya lihat ya, ini ada bukti chatnya nih, ini lihat nih. Cok, lo tau nggak Fufu Fafa? Oh bukan yang itu, sorry. Ini adalah pokoknya. Ada buktinya. Saya diajak Ferry Irwandi untuk ke sana menyalurkan bantuan yang kita galang. Tapi kalian tahu teman-teman, Coki Pardede menolak. Bukan karena tidak peduli, tapi saya merasa di sana tidak perlu lebih banyak influencer, teman-teman. Gua tidak mau menjadikan bencana yang terjadi sama saudara-saudara kita di sana sebagai ajang engagement. Gue pengen, gue bantu aja penggalangan dananya, gue bantu sumbang ke sana, dan biarkanlah orang-orang yang lebih layak daripada gue yang menaruh itu jumlah bantuannya. Gue gak ngerasa layak untuk itu. Karena kalau kalian lihat, semua orang yang pergi ke sana, banyak yang blunder. Bener gak? Salah satu contoh, yang pakai jaket anti peluru, waduh. Itu dia begini-begini, aduh. Begini-begini. Goblok. Ngapain? Bahkan ada satu influencer, saya tidak usah sebut namanya. Dia bagi-bagi iPhone.
bagi-bagi iPhone di teman-teman kita yang lebih butuh makanan. Bahkan ada satu institusi menteri, saya tidak usah sebut namanya. Dia ingin bagi-bagi apa, teman-teman? Alat gym. Disuruh deadlift. Kan udah pada dead semua, nggak, tapi intinya saya tidak ingin menjadi orang-orang yang seperti itu. Saya mau tanya, di sini ada yang orang dari Jawa, boleh tepuk tangan? Semua pada benci sound horeg nggak? Di sini Jawanya Jawa Timur, boleh tepuk tangan? Jawa Tengah boleh tepuk tangan? Oke. Waduh, sound horeg nih, aduh. Teman-teman, ini gua nggak ada apa-apa ya, tapi menurut gua, kenapa hiburan masyarakat kelas bawah itu pasti identik dengan berisik? Bener ya? Gua nggak ada masalah. Kalian tahu Om Telolet Om, di sini ada yang di Jakarta kan? Tahu Om Telolet Om nggak? Sebelum kita ke sound horeg, tahu Om Telolet Om? Itu ada bus, dia mencet gitu. Abis itu ada anak kecil di sampingnya kayak, bener ya? Bener ya? Itu Om Telolet Om bukan, iris kuping saya ngomong fakta atau enggak? Pasti anak-anak yang joget-joget di Om Telolet Om, tidak ada anak-anak dari suku yang tinggal di Pik 2. Jujur, apakah ada yang namanya Kevin di situ? Apakah ada yang namanya Andreas di situ? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka main Nintendo Switch. Om Telolet Om, dan yang paling nyebelin itu Om, sound horeg. Kalian tahu sound horeg kan? Udah pada lihat video yang viral belum? Yang di Jawa Timur itu ada, wah ya ampun, itu ada truk isinya speaker dan gua pernah podcast sama pelopor sound horeg namanya Mas Bewok dari Malang. Mereka bilang, oke, kalau warga nggak suka dengan sound horeg, kita akan arahkan speaker kita ke laut. Jadi ke laut. Dan setelah diarahkan ke laut, ada aktivis lingkungan yang bilang, suara sound horeg merusak ekosistem laut. Gua tanya di podcast sama Mas Bewok, bagaimana pendapat Anda saat ada aktivis lingkungan yang mengatakan bahwa suara sound horeg merusak ekosistem laut? Lo tahu Mas Bewok bilang apa? Dari Malang. Dia bilang katanya, sejauh ini tidak ada udang yang melapor, goblok. Dan gini ya teman-teman ya, sound horeg kalian tahu kan yang dia jalan, kalau kalian lihat di videonya itu kalau kalian lihat dia jalan, rumah-rumah warga hancur, ya kan? Gentengnya hancur, wah temboknya hancur, semuanya hancur gara-gara sound horeg. Awalnya teman-teman, waktu gue lihat dari video itu gue marah, wah nggak bisa nih sound horeg nih, harus diatur nih sound horeg nih. Sampai akhirnya gue tonton videonya 5 kali, 10 kali, 20 kali. Gue pengen kasih pertanyaan jujur ke kalian, kalian jawab dengan jujur, lepaskan moral-moral di pikiran Anda. Oke. Di video itu kalian semua udah nonton belum? Kalau nonton boleh tepuk tangan. Oke. Waktu sound horeg masuk ke rumah warga, menurut kalian rumah warga itu hancur karena suaranya yang gede atau memang rumahnya sudah jelek? Nah, coba jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Udah lepaskan aja. Kalian udah ketawa di Om Telolet Om lo tadi lo. No turning back lo. Menurut gua tanpa sound horeg pun setelah saya lihat videonya, rumah ini penghuninya bersin juga hancur sendiri.
Tapi menurut gua teman-teman, sound-horeg daripada dilarang, lebih baik diregulasi. Bagaimana meregulasi sound-horeg? Sound-horeg, kalian tahu nggak sound-horeg pernah dibawa ke Jakarta? Ke SCBD, kalian tahu nggak? Waktu ke SCBD ada yang hancur nggak? Ada yang hancur nggak? Karena gedung-gedung di SCBD itu memenuhi standar pembangunan, teman-teman. Jadi daripada sound-horeg dilarang, mendingan sound-horeg dipakai untuk apa? Ngetes satu proyek itu dikorupsi atau tidak. Benar nggak? Benar nggak? Misalnya ada BUMN project, nah kan, udah dibangun, kita panggil sound-horeg, kita tes. Kalau hancur, nah kita panggil itu tendernya. Selamat malam, nama saya Togi Wardana, thank you. Oke, Pak.